jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan ini. Dan di sini diketahui nilai X1 ditambah X2 sama dengan ini, maka A-nya berapa? Nah, ini pertanyaannya adalah A, di mana A-nya ada di dalam persamaan eksponen. X1 dan X2 di situ adalah suatu akar dari persamaan ini. Jadi X1 plus X2 ini adalah jumlah akar. Ini adalah jumlah akar. Nilai dari jumlah akarnya adalah 2 dikali 3 log 2 ditambah 1. Oke. Nah, kita tuliskan dulu persamaan eksponennya. Kita punya 9 pangkat X dikurangi 4 dikali 3 pangkat X plus 1 dikurangi 2 dikali 3 pangkat X ditambah A sama dengan 0. Langkahnya ini kita sederhanakan. Kalau kita ketemu bentuk berpangkat seperti ini, kita sederhanakan dulu basisnya. Ini kita punya 9. 9 itu dapat dinyatakan menjadi 3 pangkat 2. Jadi ini 3 pangkat 2X. 3 pangkat 2X. Dikurangi 4 dikali 3 pangkat. Nah, ini pangkatnya kan dijumlah. Kalau pangkatnya dijumlah artinya kita bisa jabarkan menjadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1. Menggunakan sifat apa nih ya? Kalau kita punya A pangkat X plus Y, ini sama saja dari A pangkat X dikali A pangkat Y. Nah, ini konsep yang dipakai. Setelah itu ini sudah sederhana, 2 dikali 3 pangkat X ini sudah sederhana. Ditambah A, ini juga sudah sederhana. Nah, ini tinggal kita sederhanakan lagi. Ini bisa dikalikan antara 4 dan 3. Jadi kita punya 3 pangkat 2X. Nah, kalau ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. Jadi konsep yang kedua adalah jika ada A pangkat X pangkat lagi Y. Nah, ini pangkatnya dikalikan. Jadi AX kali Y. Nah, kita punya 3 pangkat 2X min 12 dikali 3 pangkat X dikurangi 2 dikali 3 pangkat X ditambah dengan A, nilainya sama dengan 0. Nah, karena kita ketemu sama bentuk persamaan eksponensial di sini supaya mudah, kita misalkan dengan misal 3 pangkat X dengan Y misalnya. Jadi persamaan ini akan menjadi, kalau di sini kan 3 pangkat 2X, berarti ini menjadi Y kuadrat dikurangi 12Y dikurangi 2Y ditambah A sama dengan 0. Sehingga kita punya Y kuadrat dikurangi 14Y ditambah A sama dengan 0. Nah, jadilah suatu persamaan kuadrat. Tadi kita ketemu bentuk ini X1 tambah X2. Nah, ini 3X. Berarti dari sini kita pun punya jumlah akar dan kali akar. Karena di sini variabelnya Y, kita sebut saja akarnya Y1 dan Y2 gitu. Y1 dan Y2. Dan Y2. Sehingga kita bisa menentukan Y1 ditambah Y2. Kalau Y1 ditambah Y2 berarti ini sama saja dengan nilainya min B per A ya, min B per A, di mana Y1 berarti 3 pangkat X1 ditambah 3 pangkat X2 sama dengan 14. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa berangkat dari kali akar, berarti Y1 dikali 2, Y2 rumusnya adalah C per A. C per A berarti Y1 itu 3 pangkat X1 dikali 3 pangkat X2 sama dengan C per A. C-nya adalah A, berarti di sini A. Nah, seperti itu. Nah, di sini yang bisa digunakan adalah yang perkalian karena kita punya sifat ini. Kalau bilangan pokoknya sama, basisnya sama, maka kalau dikalikan pangkatnya dijumlah. 3X1 ditambah X2 sama dengan A. Nah, di sini kita punya 3 pangkat X1 plus X2. Di sini ada X1 plus X2. Berarti X1 plus X2-nya bisa kita ganti dengan bentuk logaritma yang ada di sini. Nah, ini ada log 32. Nah, bentuknya
Kalau dalam logaritma biasanya kan bentuknya A log B. Nah, penulisannya juga boleh dalam bentuk log A kecil di sini terus B. Jadi basisnya boleh ditaruh di bawah, boleh ditaruh di atas. Sama saja. Lalu sifat yang akan kita gunakan, berarti kita bisa tuliskan dulu ya. Ini 3 pangkat 2 dikali log 3 2, nah 3-nya kita taruh di atas aja, 3 log 2 ditambah 1 sama dengan A. Oke, kita punya seperti ini. Sifat yang kita gunakan dalam sifat logaritma yang pertama perpangkatan logaritma. Jadi kalau misalkan kita punya A pangkat A log B, di mana bilangan pokoknya kan sama di sini, ini A ini juga A, maka bentuk ini dapat kita coret sehingga kita punya hasilnya adalah B. Sifat yang kedua, jika kita punya A log B pangkat M, maka M di situ bisa kita turunkan. Jadi penulisannya boleh M dikali A log B. Nah, mau M-nya di atas sini, di bawah sini, ini nilainya juga sama. Berarti yang pertama, untuk dapat menggunakan sifat perpangkatan logaritma ini, di sini harus kita rubah. 2 ini harus kita naikkan ke sini. Jadi kita punya 2 ini jadi 3 pangkat 3 log 2 pangkat 2 ditambah dengan 1 sama dengan A. Nah, dari sini ini adalah penjumlahan perpangkatan. Pakai sifat yang pertama, kalau pangkatnya dijumlah bisa disendiriin dengan basis yang sama. Berarti kita punya 3 pangkat 3 log 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 3 dikali, nah bukan ditambah ya, dikali 3 pangkat 1 sama dengan A. Karena ini basisnya sama, 3, di sini juga 3, berarti bisa kita coret, tinggal 4 dikali 3 sama dengan A, jadi A-nya nilainya adalah 12. Jawabannya adalah yang D, A-nya sama dengan 12.